Selamat pagi teman-teman. Dalam video ringkas kali ini saya akan menyajikan contoh bagaimana cara mengisi KPI untuk bagian keuangan ya, Departemen Finance melalui aplikasi My Kinerja ya, aplikasi KPI My Kinerja. Jadi langkah pertama seperti biasanya Anda buka aplikasinya, alamatnya di aplikasi.mykinerja.com. Ya, orang HRD akan ngasih informasi kepada Anda alamat aplikasinya, yakni aplikasi mykinerja.com. Kemudian Anda isikan email Anda dan password Anda. Email dan passwordnya juga diinformasikan oleh bagian HRD kantor Anda. Nah, misalnya di sini saya mau ngasih contoh saja salah satu pegawai bagian keuangan. Oh, sorry. Sebentar. Passwordnya keliru. Ini ya teman-teman ya, jadi ketika Anda buka pertama kali aplikasi Anda itu masih seperti ini ya, masih kosong, Anda perlu isi KPI-nya. Ini Ibu Karen, ini kerja di bagian finance, dia staff finance. Nah, cara ngisi KPI-nya sederhana, mudah, Anda bisa klik di warna yang hijau ini ibu-ibu, mbak-mbak ya, bapak ibu-ibu ya, yang bekerja di bagian keuangan. Anda klik pengisian KPI, kemudian klik lagi tambah, karena KPI Anda masih kosong. Anda klik lagi tambah KPI. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi Anda wajib mengisi kolom ini ya, area kinerjanya apa, KPI-nya apa, kemudian bobot KPI-nya, target KPI-nya, kemudian satuan KPI-nya, satuannya rupiah, persentase atau angka, kemudian tipe penjumlahannya. Tipe penjumlahan itu maksudnya nanti tiap bulan KPI Anda dilacak, dan kemudian akhir tahun dijumlahkannya itu seperti apa, di rata-rata atau dijumlahkan secara akumulatif. Ya. Jadi ada akumulatif sama rata-rata sama angka terakhir. Kalau orang keuangan sebagian besar menggunakan tipe penjumlahan rata-rata. Ya nanti saya terangkan. Kemudian tipe KPI-nya maximize atau minimize. Maximize itu maksudnya makin tinggi makin bagus. Misalnya pencapaian laba bersih, kemudian profit margin, itu makin tinggi kan makin bagus. Kalau minimize makin kecil makin bagus. Misalnya jumlah kesalahan, jumlah komplain pelanggan, gitu ya teman-teman ya. Nah, Anda isikan di kolom ini. Nah, kalau Anda ingin lihat contoh KPI bagian keuangan, Anda bisa lihat di sini teman-teman, di menu panduan ini. Di menu panduan ini Anda buka. Nah, ini saya ngasih contoh banyak materi di sini ya. Anda bisa lihat di yang ini teman-teman, yang warna merah ini. Yang warna merah ini saya ngasih contoh KPI 50 jabatan untuk aplikasi My Kinerja. Bisa kita klik, kemudian saya ngasih di Google Drive. Ya. Kemudian kita klik Google Drive-nya di sini. Nah, ini saya sudah ngasih contoh KPI berbagai posisi ya. Di dalam video kali ini saya mau ngasih contoh untuk bagian staf keuangan misalnya. Kita buka di sini ya misalnya ya, staf keuangan. Kita buka. Ini teman-teman ya, jadi ini contoh KPI staf keuangan tabelnya ya. Ada area kinerja, ada KPI, ada bobot, ada target, satuan KPI tadi saya cerita, kemudian tipe penjumlahannya. Nah ini semua rata-rata. Kemudian tipe KPI-nya semua maximize. Jadi KPI orang keuangan itu mirip-mirip seperti ini ya. Semuanya kata-katanya tingkat akurasi dan ketepatan waktu. Tingkat akurasi dan ketepatan waktu. Ini juga tingkat akurasi dan ketepatan waktu. Targetnya mungkin sebaiknya 100% semua ya, teman-teman ya, biar menantang.
Nah ini kalau Anda sudah punya seperti ini, Anda tinggal copy paste ibu-ibu Pak ke bagian aplikasinya tadi. Jadi sangat mudah. Anda langsung copy paste area kinerja utamanya, Anda copy paste KPI-nya, Anda copy paste bobotnya dan seterusnya. Ya. Persentasenya, satuan KPI itu jumlahnya dan tipe KPI-nya. Ya. Jadi sangat membantu Anda ini karena Anda sudah saya bikinkan KPI-nya seperti ini. Ya, ini orang keuangan di banyak perusahaan, KPI-nya ya seperti ini rata-rata. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, Anda bisa buka di bagian ini ya, di menu panduan. Nah mari kita kembali ke sini, misalnya saya mau ngasih contoh aja ini ya, bagaimana cara ngisi KPI untuk Ibu Karen. Katakanlah Ibu Karen ini mau bikin 4 KPI saja. Ya, kita klik lagi, kita tambahkan. Misalnya yang pertama tadi, pembayaran oleh pelanggan. Ya, jadi tingkat akurasi dan ketepatan pembayaran oleh pelanggan. Bobotnya 25%, targetnya 100%, tepat waktu, ya persentase, kemudian rata-rata, kemudian pilih maximize. Kayak gini kita simpen. Kemudian yang kedua misalnya Anda ya, pembayaran kepada pihak eksternal. Misalnya supplier gitu ya. Jadi tingkat ketepatan waktu, tingkat akurasi, dan ketepatan waktu, proses pembayaran kepada pihak eksternal. Bobotnya misalnya sama 25, targetnya 100%, kemudian KPI-nya persentase, ininya rata-rata, ininya maximize. Kita simpan. Oke. Tambah lagi, ada sebaiknya 4 ya, minimal 4 ya. Ini pembayaran kepada pihak internal. Misalnya reimbursement karyawan, biaya petty cash atau biaya-biaya internal lah ya, keperluan karyawan ya, termasuk mungkin pembayaran gaji gitu ya, pembayaran uang lembur, pembayaran reimbursement gitu ya. Tingkat akurasi, bobotnya sama 25, targetnya 100% juga akurat, persentase, rata-rata, kemudian maximize. Kita simpan. Nah ini sudah ada 3 KPI ya teman-teman ya, sudah ada area kinerjanya, ada KPI, ada bobot, ada target. Bobotnya masih 75. Semuanya total harus 100 ya. Jangan kurang dari 100 dan juga jangan lebih dari 100. Harus 100. Jangan lebih dari 100 tapi juga jangan kurang dari 100. Ini masih kurang. Harus ada 1 KPI lagi. Ya. Intinya bobotnya harus 100. Dibagi rata atau ada KPI yang lebih besar, terserah. Pokoknya semua bobotnya harus 100. Misalnya tambahin satu lagi KPI laporan keuangan. Ya. Jadi tingkat akurasi penyajian laporan keuangan. Ya, laporan macam-macam lah ya. Laporan keuangan ya, laporan penggunaan uang. 100%, kemudian KPI-nya persentase juga, ini rata-rata. Kemudian KPI-nya maximize. Kita simpan. Nah ini sudah selesai teman-teman ya, ini KPI untuk staf keuangan ada 4 KPI. Sekali lagi ini hanya contoh ya teman-teman ya, jangan Anda kalau misalnya mau tambahkan lagi sendiri, ya silahkan, jangan, tidak mesti harus sama persis seperti ini ya. Nah kemudian
Anda nanti tiap bulan harus diisi nih ketepatan waktunya sama akurasinya. Ya, ini kan belum diisi. Ya, Anda harus isi itu tiap bulan. Cara ngisinya gimana? Di sini. Ya, misalnya nomor 1 kita isikan ya. Kita klik ini ya, tingkat akurasi dan ketepatan waktu pembayaran oleh pelanggan. Ya, pelanggan bayar kepada Anda itu kan penting ya, tagihan ini, tagihan kepada pelanggan. Ketepatan waktunya kan sesuai jatuh tempo, teman-teman ya. Kan Anda punya invoice, dan di dalam invoice kan ada jatuh temponya. Tidak boleh itu pelanggan bayar di luar jatuh tempo. Jadi 100% pembayaran oleh pelanggan harus diupayakan supaya sesuai jatuh tempo. Nah, Anda hitung itu, misalnya di bulan Januari ada 10 tagihan Pak, yang bayar tepat waktu hanya 9, berarti kan 90%. Di bulan Februari ada 15 tagihan Pak, 15-nya tepat waktu ya 100%. Di bulan Maret misalnya ada 10 tagihan lagi Pak, yang tepat waktu hanya 7, ya 70%. Ya. Kemudian di April misalnya ada 10 tagihan lagi Pak, yang tepat waktu ada 8, ya 80%. Gitu ya teman-teman ya, cara ngisinya ya. Kemudian Anda simpen. Nah ini kayak gini ya, jadi ketepatan waktunya tidak bagus, karena ada banyak yang molor, banyak pelanggan yang molor, yang tidak sesuai tepat, tidak sesuai dengan jatuh tempo, kurang bagus. Harusnya kan 100% semua. Ya. Nah kalau yang di sini yang pembayaran kepada pihak eksternal, Anda isi juga. Ya, sama ini. Misalnya Anda Januari tidak ada yang terlambat Pak, kita tepat waktu semua. Februari juga 100 terus. Tapi Maret ada 1 Pak yang terlambat, ya 90. Jadi saya ngasih rumus, kalau tagihannya bisa dijumlahkan ya Anda hitung aja, misalnya di bulan Maret ada 10 tagihan Pak, tapi ada 1 yang terlambat, ya 90% kan ketepatan waktunya kan. Di bulan April misalnya ada 20 tagihan Pak, dari 20 itu ada yang salah misalnya 3, ya Anda bagi saja. Cara baginya, yang tepat waktu berapa berarti kan, dari 20 yang salah kan 3, berarti yang tepat waktu kan 17. 17 dibagi 20, itu persentase Anda. Bisa juga Anda bikin normanya sederhana, pokoknya kalau salah 1 nilainya 90, salah atau terlambat 2 kali nilainya 80, salah atau terlambat 3 kali nilainya 70, dan seterusnya, kayak sekolah dulu ya, nilainya kurang salah 3 ya 70, salah 4 ya 60, salah 5 ya nilainya 50. Nah, misalnya Anda menggunakan seperti itu. Nah, di bulan April misalnya Anda menemukan kejadian salah kirim uang misalnya 1 kali, berarti nilaimu 90. Di bulan Mei misalnya ada keterlambatan Pak, bayar kepada pihak eksternal 2 kali, ya nilaimu 80. Gitu ya. Di bulan Juni ada kesalahan pembayaran Pak 1 kali, ya nilainya 90. Nah pertanyaannya, kalau ketepatan waktu kan mudah ya ngukurnya ya teman-teman ya. Anda kan selalu punya acuan ya, bayar kepada pihak eksternal berapa bulan, berapa hari maksud saya. Nah acuannya Anda dari situ, Anda punya standar waktu sendiri. Sehingga kalau Anda lebih dari standar waktu itu, Anda dianggap terlambat. Itu cara mengukur ketepatan waktu mudah. Ya, tapi kalau akurasi bagaimana Pak? Yang mendeteksi siapa? Yang pertama kali sih sebaiknya Anda sendiri yang mendeteksi ya, sebagai usernya ya. Tapi nanti atasan Anda sebaiknya melakukan cross-check. Sehingga Anda tidak bisa mengklaim semuanya 100. Itu kan ngawur. Harus didukung data. Anda bisa ngasih 100 kalau memang benar-benar tidak ada yang terlambat, tidak ada yang salah, tidak ada
error perfect, Anda bisa isi 100. Tapi kalau ada salah satu ya Anda dengan besar hati, dengan gentleman bilang saya salah satu, jadi nilaimu 90. Saya terlambat 2 kali Pak di bulan Mei, ya nilaimu 80. Gitu ya teman-teman ya, cara ngisi realisasinya seperti itu. Jadi jangan semuanya 100 ya. Kemudian kita simpan. Nah ini ya, sudah terisi ya. Terisi kayak gini. Sama misalnya di bulan, di KPI yang ketiga pembayaran kepada pihak internal. Anda ngisinya seperti itu sama. Misalnya, sama ini, Anda sebaiknya punya standar waktu dulu. Pembayaran ke reimbursement berapa hari, standarnya misalnya 5 hari kerja, sudah langsung dibayarkan Pak kepada karyawan kalau karyawannya reimburse. Atau pembayaran gaji kan ada deadline-nya itu tanggal 25 atau tanggal 26. Pembayaran BPJS misalnya. Nah Januari tidak ada kesalahan Pak, tidak ada keterlambatan, nilaimu 100. Tapi Februari ada pembayaran reimbursement-nya ada yang telat Pak, 3 karyawan telat, ya nilaimu 70. Maret sama Pak, reimbursement-nya banyak yang telat pembayarannya. Kita targetnya 5 hari, banyak yang molor sampai 7 hari, bahkan ada yang sampai 10 hari belum dibayar. Ada berapa? Di bulan Maret ada 5 Pak, 5 pembayaran reimbursement yang terlambat, ya nilaimu 50. Tadi kan saya cerita ya, standarnya simple aja, kalau salah 5 ya 50, salah 4 ya 60, salah 3 ya 70. Misalnya April ada telat Pak, cuma 1 kali, ya nilaimu 90. Di Mei tidak ada yang telat Pak, 100. Di bulan Juni telat lagi misalnya. Ada 2 Pak yang telat, ya 80. Gitu ya teman-teman ya, cara ngisinya ya. Jadi jangan ngisi 100 semua. Kalau Anda terlambat, tidak akurat ya jangan diisi 100. Pertanyaannya memang sering terjadi Pak, kalau terlambatnya karena memang dananya dari perusahaan belum ada, bagaimana? Ya itu mungkin Anda nanti negosiasi ya sama manajer keuangannya ya, bagaimana cara menilainya. Memang kalau penyebabnya disebabkan oleh faktor di luar kendali Anda, mungkin itu dianggap bukan kesalahan Anda ya. Jadi Anda mungkin bisa mengklaim 100 tetap. Jadi di sini memang kesalahannya itu keterlambatan atau kesalahannya murni karena Andanya teledor atau Andanya lupa gitu ya. Tapi kalau keterlambatannya disebabkan dana perusahaannya belum ada, ya itu bisa Anda kecualikan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian Anda simpan. Nah, sudah ini disimpan ya. Saya isi sampai bulan Juni. Ya. Sama, ini laporan keuangan Anda juga ngisi akurasinya. Ini misalnya Anda punya deadline tanggal 10 Pak Yodia. Tiap tanggal 10 saya sudah harus ngasih laporan keuangan bulan sebelumnya. Misalnya Januari tidak ada yang telat 100 Pak. Ya Februari juga excellent. April tidak ada yang salah Pak, 100 semua misalnya. Ya nggak apa-apa. Ya tidak ada yang telat. Ya. Kemudian Anda simpan. Nah sudah ini ya teman-teman, nah, Anda isi seperti ini ya. Jadi nanti Anda isi sampai Desember, jangan cuma sampai Juni ya. Ini saya ngasih contoh saja. Nah nanti ketika diisi semua ya, kemudian di total ya, ini rata-ratanya ini. Ya di rata-rata ya. Oke. Di rata-ratanya dibagi 12 ya, jadi karena Anda mengisinya masih sampai bulan Juni ya kelihatannya kurang bagus ya, karena dibaginya tetap dibagi 12. Nanti ketika Anda ngisinya sampai Desember, ini angka ini akan jauh lebih membaik. Ya sekali lagi ini angkanya kelihatannya rendah karena dibaginya tetap dibagi 12. Bukan dibagi sampai bulan Juni saja, tapi dibagi setahun. Jadi karena dibagi 12, nilaimu agak rendah, tapi nanti kalau Desember terisi penuh,
nilainya ini akan lebih bagus. Ya. Contohnya misalnya yang ini ya, kita isi sampai bulan Desember ya. Misalnya di sininya 100. Nggak ada salah. Di sini 100 lagi. Di sini ada keterlambatan. Di sini 100. Ini 100. Ini 100 juga. Kita simpan. Ya, misalnya yang diisi 100. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kan nilaimu menjadi lebih tinggi. Jadi persentase ketepatan waktumu nilaimu 95%, bagus, tinggi dari target 100. Ini skor ini 95 dibagi target, ya realisasi bagi target. Kan targetnya 100%. Jadi nilaimu 95. Nah, 23 dari mana? 23 ini ya nilai 95 kali bobot. Tadi bobotnya kan tiap KPI 25%. Jadi nilaimu 23. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda tolong diisi tiap bulan, jangan sampai tidak terisi, karena ini yang sangat penting. Ya, caranya ngisi di sini sekali lagi warna biru ini diklik. Ya, sesuai dengan fakta ya, jangan semuanya diisi 100 ya. Tapi sesuaikan dengan kesalahan atau keterlambatan yang terjadi. Oke teman-teman. Nah nanti kalau sudah ada, Anda bisa melihat ini kan pencapaian Anda misalnya. Ya. Ini pencapaian Anda bagus 95%, yang lainnya masih rendah karena pengisiannya baru sampai Juni. Ya. Nah ini ada grafiknya juga, ya grafik ketepatan waktumu. Ini yang sudah diisi sampai setahun. Ini kan menarik, ya Anda bisa lihat grafiknya. Idealnya grafiknya stabil ya, jangan naik turun. Ini kurang bagus ya naik turun. Gitu teman-teman ya, jadi ketika Anda mau ngisi KPI caranya seperti itu, Anda klik kemudian Anda tolong tiap bulan diisi realisasinya dengan tertib, dengan tekun. Oke, terima kasih, selamat pagi, salam sukses, penuh keberkahan.